warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Setiawati dengan V1321-050 dari kelas Manajemen Pemasaran B Angkatan 2021. Dalam rangka untuk memenuhi tugas marketing analitik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengelola dan menganalisis data yang kita miliki dengan menggunakan pivot table yang ada di Microsoft Excel. Baik, di sini sudah ada data. Pada data ini ada data produk, ada data bulan, data store atau toko, yaitu memiliki dua store, yaitu store A dan store B, lalu ada daftar harga. Pertama, saya akan menghitung persentase penjualan di setiap toko. Cara menghitungnya adalah, pertama, kita bisa memilih data bebas di antara para data ini. Klik salah satu. Lalu klik insert. Lalu kita pilih pivot table yang ada di kiri atas. Lalu pilih new worksheet. Kita klik OK. Lalu akan muncullah pivot table di bagian kanan. Untuk menghitung persentase penjualan ini kita membutuhkan store field. Ini bisa dicentang maupun di drag. Lalu kita juga akan memilih price field. Nah, datanya akan keluar. Price field ini kita ubah value field setting. Kita ubah show value as. No calculating menjadi percentage column of total. Nah, jadi di sini kita bisa lihat persentase dari penjualan store A maupun store B. Selanjutnya, saya akan menerangkan bagaimana cara meringkas pendapatan berdasarkan bulan. Kita akan kembali lagi ke data sebelumnya. Sini. Klik bagian data ini terserah seperti tadi. Lalu klik insert, pivot table lagi. Pilih new worksheet, oke. Lalu kita masukkan mount file ke dalam row label. Lalu press file ke dalam value zone. Kita masukkan press file ini 2 kali ya. Nah, sum of price ini akan kita ubah. Di value field setting, kita ubah show value as. Kita ubah no calculation menjadi percentage column of total. Kita klik OK. Nah, jadi di sini kita bisa lihat persentase penjualan dari tiap bulannya. Agar memudahkan kita, heading-nya bisa kita ganti. Percentage sales by month. Yang satunya kita ubah total revenue. Total pendapatan. Agar lebih mudah untuk dibaca. Total revenue-nya ini akan kita ubah menjadi currency dolar. Pertama kita ke home, cara mengubahnya. Lalu pilih currency-nya menjadi dolar. Nah, nah, seumpamanya kita mau lihat nih, kira-kira mana sih penjualan yang paling tinggi. Nah, kita cukup pilih short. Kita pertama klik dulu di bagian row label ini, di bagian bulan apa saja bisa kita ambil. Lalu pilih short. Dan filter, kita pilih short Z to A. Nah, di sini akan langsung berubah. Di sini akan menunjukkan mana sih penjualan yang paling tinggi dari bulan apa sampai bulan apa. Di sini bisa kita lihat Desember ini mempunyai presentasi penjualan paling tinggi yaitu 9,08%. Baik, selanjutnya kita akan menghitung pendapatan untuk setiap produk. Pertama, kita kembali ke data dulu. Menghitung pendapatan untuk setiap produk. Klik di bagian data, terserah di bagian mana. Seperti tadi kita klik insert, pivot table, lalu new worksheet. Oke. Cukup kita masukkan produk ke dalam row label, lalu ada price ke dalam value zone.
Sum of price ini akan kita ubah ya. Currency-nya akan kita ubah menjadi dolar. Seperti tadi kita klik home, kita di sini kita ubah dolar. Nah, ini untuk kita melihat pendapatan tiap produknya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung prinsip hukum Pareto. Kita kembali ke data. Lalu klik salah satu pada bagian data ini, klik insert, klik pivot table, kita klik new worksheet. Seperti tadi kita memasukkan produk ke dalam row label, lalu selanjutnya press ke dalam value zone. Nah, lalu kalau kita pengen tahu nih, kayak mengetahui hukum Pareto 80% keuntungan yang dihasilkan oleh produk ini tuh gimana? Pertama kita akan klik di bagian row label ini, lalu kita pilih value filter, kita pilih top 10, kita ubah bagian 10 ini menjadi 80, kita ubah item menjadi persen, lalu klik OK. Nah, jadi seperti ini. Sum of price ini kita ubah dulu ya ke currency-nya menjadi dolar. Jangan lupa. Nah, di sini kita bisa lihat nih produk mana yang menghasilkan keuntungan paling banyak. Nah, selanjutnya kita akan mencari data report and filter. Gimana sih biar kita tahu gimana sih cara mengetahui pendapatan dari masing-masing produk supaya kita tuh dapat melihat data lebih jelas, yaitu menggunakan report and filter. Klik area data ini terserah, kita klik insert seperti tadi, pilih pivot table, new worksheet, pilih OK. Lalu selanjutnya kita akan pilih mount, kita masukkan ke dalam row label, lalu store ke dalam column label, lalu price ke dalam value zone, lalu produk ke dalam filter. Nah, udah jadi kan? Seumpama nih, kita mau lihat penjualan dari setiap produk. Caranya adalah, kan di atas ini ada tulisan produk kan, all, semua produk kan. Kita pilih aja nih, kayak gini tuh select multiple item. Kalau kita mau lihat, contohnya tuh mau lihat data Undefined 1 dan Undefined 5 gitu ya. Lalu mau lihat 72 dan 74. Kita tinggal klik OK. Nah, kayak gini. Nah, kita kalau mau lihat data revenue dari masing-masing produk tuh, kita bisa lakuin kayak gini. Pertama, column label. Klik di dalam column label ini. Lalu kita tinggal pilih insert slicer. Di kolom label tadi kita pilih di area datanya, kita pilih insert slicer, kita pilih produk, karena kita emang pengen tahu ya revenue dari masing-masing produknya ini. Terus kita klik OK. Nah, jadilah muncul seperti ini. Nah, ini biar lebih jelas, datanya keluar semua. Kolomnya jadi 5. Nah, kalau kita mau lihat seumpamanya data baru kayak data 3 sekaligus, kita tinggal klik Ctrl atau CTRL. 1, 2, 3 produk yang kita pilih. Nah, nanti akan berubah langsung di sampingnya. Seperti itu. Selesai. So, selanjutnya kita akan menghitung kayak data penjualan makanan.
Nah, selanjutnya kita akan melihat pengaruh penjualan harian pada weekday maupun weekend. Mana sih yang lebih tinggi, Kak? Biar kita tahu gitu pola pembelian dari konsumen setiap harinya. Dengan cara kita akan menganalisisnya lewat Excel. Nah, kita udah ada data kan? Seperti tadi, kita pilih salah satu di area data ini. Pilih Insert, lalu pilih Pivot Table, New Worksheet. Oke. Oke, akan muncul pivot table di bagian kanannya. Nah, kalau kita mau melihat pengaruh penjualan harian, kita tinggal pilih kayak nih, day week. Penjualan harian pada weekend atau weekday mana sih yang paling tinggi kayak gitu. Kita akan taruh day week ini ke dalam row label. Lalu kita drag all produk atau seret semua produknya ke dalam value zone atau tinggal kita klik kayak gini. Nanti udah masuk otomatis semua produk ya, jangan lupa. Nah, nanti udah masuk datanya udah ada semua kayak gini. Nah, kalau kita pengen tahu kak jumlah yang terjual yang mau kita lihat tuh kita ubah di bagian kayak gini ya. Kalau kita pengen tahu jumlah yang terjual di bagian value field settingnya ini kita ubah ke average. Sini ya, average. Oke. Semuanya ya kita ubah. Dah, udah terubah semua. Semua all produk udah diubah off rate, lalu klik di area data ini terserah di mana aja, lalu pilih pivot chart di sini, bagian sini, kanan atas. Nah, kita pilih yang line, lalu klik OK. Nah, udah muncul kan line-nya. Kita rapin bentar. Nah, kalau gini kita bisa lihat nih, kayak penjualan tuh dipengaruhi oleh apa aja. Oh, ternyata dipengaruhi oleh hari, kayak tiap weekend atau Saturday tuh pasti penjualan tuh lebih naik daripada hari-hari weeknya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis data berdasarkan seasonality atau berdasarkan musim. Pertama kita kembali ke data lagi ya tadi. Klik area terserah, pilih insert. Pastinya, lalu pivot table, new worksheet. Lalu kalau kita mau analisis seasonality yang harus kita masukkan ke dalam pivot table ini apa? Yang pasti date. Kita masukkan date ini ke row label. Lalu kita masukkan semua produk dari nasi liwet. Kita bisa klik maupun drag ditarik. Seperti tadi. Lalu kita ubah juga semuanya menjadi average. Nah, jika udah jadi, kayak tadi, kita ingin buat tabelnya, klik di antara area ini, di area data.
lalu kita pilih pivot chart, lalu kita pilih line. Nah, di sini klik OK kalau udah pilih line. Kemudian biar enak aja. Nah, ini adalah data berdasarkan seasonality atau berdasarkan musim. Nah, kayak dari data ini tuh ada data nasi goreng sama nasi liwet tuh di musim apa aja tuh tetap nggak ada perubahan penjualannya. Nah, kalau data kayak jus buah kayak gitu tuh kayak mengalami peningkatan di bulan-bulan seperti Juni, Juli, Agustus kayak gitu. Bisa lihat dari daftar lainnya ini. Baik, selanjutnya kalau kita pengen melihat atau menganalisis perbandingan dari penjualan makanan ini, yaitu dengan cara pertama klik di area data seperti yang tadi, lalu pilih insert pivot table seperti sebelumnya, lalu pilih new worksheet, oke. Nah, kalau kita mau melihat perbandingan total, yang perlu kita masukkan pertama adalah promotion. Promotion ini akan kita masukkan ke dalam pro label. Lalu all product atau semua produknya perlu kita masukkan ke dalam value zone. Ini bisa di drag atau diseret ataupun diklik seperti ini langsung akan masuk ke row value zone. Nah, kalau udah yang di value zone ini kita ubah menjadi average semua. Nah, jika udah diubah average, pasti datanya juga akan berubah ya yang di kiri ini. Di sini kita bisa melihat kalau penjualan penggunaan promosi maupun tanpa promosi. Nah, kalau masih susah buat bacanya, kita bisa gunain pivot chart. Pivot chart ini kita klik, lalu kita pilih yang line, lalu klik OK. Tada, udah muncul langsung otomatis. Nah, dari data ini bakalan kelihatan ya, kalau penggunaan promosi itu pasti lebih meningkatkan penjualan dari produk-produk ini. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita pengen melihat bagaimana gambaran pendapatan aktual atau target penjualan, kita bisa gunain data ini. Nah, di sini kan ada data, udah ada tulisan aktual dan target. Nah, kalau kita pengen nih tahu gambaran pendapatan aktual kita seberapa dan target penjualan kita seberapa, apakah sudah tercapai, kita bisa menggunakan cara ini. Pertama, kita blok dulu semuanya data ini. Lalu pilih insert. Lalu kita pilih chart yang di sini, yang di pojok recommended chart. Kita klik. Nah, nanti akan keluar semua. Lalu kita pilih yang kolom. Kalau udah cukup kita oke, kalau udah pilih kolom. Nah, di sini bakalan kelihatan nih gambaran kolomnya keluar. Nah, kayak gini kan masih sama ya. Kita kalau pengen mempermudah, ini yang bagian merah ini kita klik kanan, kita pilih change data series.
Nah, yang bagian targetnya ini kita ubah menjadi line. Nah, lalu kita tinggal klik OK. Nah, di sini bakalan kelihatan nih. Kalau aktual penjualannya tuh segini, kayak contohnya 1.400. Nah, dengan targetnya juga segini. Kita bisa lihat kalau kayak gini, kayak apakah aktualnya sudah memenuhi target atau belum. Oke, selanjutnya kita akan membahas data secondary axis. Ini juga sama untuk melihat total pendapatan dan unit yang terjual. Kayak tadi ya, cukup kita blok semua datanya, pilih insert, lalu juga pilih yang recommended charge. Nah, ini tuh kita pilih yang lain, klik OK, otomatis keluar. Oke, selanjutnya klik di antara line ini, yang di bagian titik ini, kita ubah format data series menjadi secondary axis. Klik. Nah, kalau udah cukup kita silang. Oke, selanjutnya. Nah, chart ini kan ada double ya. Nah, kita klik di antara pertengahan ini, lalu kita ubah. Kita klik kanan lagi, kayak tadi kita ubah change series chart type. Nah, di bagian revenue ini kita ubah kolom, biar memudahkan kita untuk membaca. Lalu klik OK. Nah, di sini bakalan kelihatan nih, kayak unit yang terjual tuh berapa, terus revenue atau total pendapatannya tuh berapa yang ada di kanannya, unit terjualnya ada di bagian kiri. Cukup sekian. Oke, selanjutnya kita punya data nasabah Bank CBA tahun 2018. Di sini kita akan mencari tahun bergabung ke Bank CBA, urutan prioritas, dan jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, kita akan lihat data tambahan dulu. Pada data tambahan ini, terdapat tabel tahun bergabung ke Bank CBA, ada tabel jumlah tabungan sampai saat ini, hingga tabel urutan prioritas. Nah, di sini tertera kode nasabah A dengan tahun bergabung 2012. Di sini juga tertera kayak warna tahun gabung itu coklat dengan jumlah tabungannya juga. Oke, kita kembali ke case-nya yang tadi. Nah, jika kita ingin mencari tahun bergabung ke Bank CBA, indikator tahun bergabung itu adalah huruf. Kayak tadi di data itu, data tambahan, tadi kan ada huruf kayak 2012, itu kodenya A. Nah, kalau di sini di kode nasabah ini, pada akhirnya ada kode A, seperti itu. Nah, jika ingin mempermudah pencarian data ini, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi, gimana sih rumus VLOOKUP? Pertama, ketik sama dengan, lalu tulis VLOOKUP. Nah, ini akan keluar otomatis, cukup kita klik 2 kali. Nah, di sini ada rumusnya. Lalu buka kurung, kita pilih right. Karena kode nasabahnya tadi tahun bergabung ada di paling kanan. Oke, selanjutnya kita pilih klik sel kode nasabah di sini. Oke, kalau udah kita klik titik koma. Nah, karakter selanjutnya di sini nomor karakter itu yang kita pilih 1. Kenapa kita pilih 1? Karena kode nasabah terletak di paling pertama. Oke, tutup kurung. Selanjutnya, titik koma lagi, lalu kita tulis tahun. Di table array-nya ini kita pilih tahun karena memang yang kita tarik tahun. Bergabung Bank CBA. Titik koma lagi,
Lalu kita ketik 2. Kenapa di sini kita ketik 2? Karena yang pertama tadi udah kode nasabah, nah yang ini tuh posisi kedua, karena kita ingin mengambil posisi kedua. Lalu selanjutnya, oh ya, titik koma ini disesuaikan dengan rumus masing-masing yang ada di laptop ya. Oke, selanjutnya titik koma lagi, lalu kita pilih no atau true or false, lalu tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya sudah akan keluar otomatis. Nah, ini cukup kita drag sampai bawah. Ini otomatis akan keisi. Oke, selanjutnya gimana sih cari urutan prioritas? Nah, untuk bisa mengetahui urutan prioritas ini, kita bisa menggunakan rumus match. Oke, jadi rumus match itu gimana? Pertama, sama dengan kayak tadi, kita tulis match. Nah, ini udah keluar, klik 2 kali. Kita ikuti lookup value. Lookup value di sini adalah tahun bergabungnya. Klik C6, oke, otomatis sudah klik. Titik koma lagi, atau tahun ini masuknya. Titik koma lagi, jangan lupa. Lalu lookup array. Lookup array ini karena kita ingin cari prioritas, kita tulis prioritas. Prioritas. Oke, jika sudah, kita titik koma lagi. Lalu jangan lupa klik 0, biar kita tahu true or false-nya. Lalu tutup kurung. Lalu kita klik enter. Nah, udah ketahuan hasil urutan prioritas. Nah, ini bisa kayak tadi ya, kita drag langsung ke bawah. Seperti ini. Oke, sekarang jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, kalau kita pengen lihat jumlah tabungan sampai saat ini, kita bersumber dari data tambahan tadi. Di sini ada data horizontal, yang ini data coklat dan biru warna tahun gabung ini, warnanya. Lalu ada data horizontal. Ini, data horizontal. Karena ada banyak data ya, jadi kita akan gabungkan kombinasi data ini menggunakan fungsi match antara vertikal dan horizontal. Oke, jadi rumusnya gimana? Pasti sama kayak tadi, sama dengan VLOOKUP. Kita akan menggunakan VLOOKUP dahulu, kemudian baru menggunakan HLOOKUP. VLOOKUP dulu, oke. Lalu kita pilih VLOOKUP, buka kurung, lalu kita pilih sel yang akan kita gunakan. Karena kita tadi ada keterangan warna buku ya, kita pilih sel ini, warna keterangan buku. Oke, selanjutnya kita titik koma lagi, seperti tadi. Setelah itu, tabel array-nya yang di sini, di keterangan di bawahnya ini, kita pilih tabel pertama. Lalu selanjutnya titik koma lagi. Nah, di sini kita akan memilih tabel, kita pilih tulisan match. Kalau indeks namanya itu di sini kita akan nulis match. Oke, lalu kita masukkan data tahun. Kita buka kurung lagi, kita masukkan data tahun. Selanjutnya titik koma lagi. Kita pilih tabel 2. Oke, titik koma, kita pilih titik koma, kita pilih 0. Kita ketik 0, titik kurung.
Titik koma lagi, 0. Kenapa 2 kali nolnya? Karena ada 2 fungsi sekaligus. Oke, enter. Di sini terjadi kesalahan. Dikarenakan ini harusnya jelas ya tulisannya ini. Tabel 1 dan di sini adalah tabel 2. Tidak hanya sekedar tulisan. Oke, cara jumlah tabungannya udah muncul. Kita tinggal drag aja semuanya seperti ini. Kita drag lagi. Udah muncul. Oke, clear. Oke, selanjutnya di sini ada data basic 4. Nah, di sini ada data nasabah Bank CBA tahun 2012 dan kita akan melengkapi data-data yang masih kosong di sini. Di sini ada total biaya. Total biaya kredit. Nah, karena total kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum buka kurung biaya kredit, kita blok dari atas hingga bawah. Nah, sudah masuk, tutup kurung, enter. Sudah. Yang kedua adalah rata-rata total peminjaman. Rata-rata kita menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average buka kurung total peminjaman, kita blok dari atas ke bawah kayak tadi. Lalu tutup kurung lagi. Kita klik OK. Sudah keluar. Lalu selanjutnya biaya kredit terendah. Karena terendah kita menggunakan rumus min. Sama dengan min. Lalu kita masukkan data biaya kredit. Kita blok kayak tadi. Dari atas ke bawah. Tutup kurung. Enter. Sudah masuk. Oke, selanjutnya biaya kredit tertinggi. Kita menggunakan rumus max. Sama dengan max maksimal biaya kredit, kita blok dari atas hingga bawah. Tutup kurung, enter. Nah, pembedaannya biaya kredit terendah dan tertinggi adalah rumusnya. Yang satu pakai min, kalau terendah, yang tertinggi pakai max. Sekarang kita akan melihat berapa jumlah nasabah laki-laki menggunakan rumus count if. Sama dengan count if buka kurung, kita blok jenis kelaminnya dari atas hingga bawah semua. Lalu titik koma sesuaikan dengan laptop masing-masing. Bisa pakai koma atau titik koma. Nah, kriteria ini kita butuh laki-laki karena di sini tulisannya jumlah nasabah laki-laki. Kita klik di sini laki-laki, tutup kurung, enter. Nah, kita dapat jumlah 8 nasabah. Oke, yang selanjutnya jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Karena kita ingin tahu jumlah nasabah, kita juga pakai count if. Count if buka kurung, kita pilih tempat tanggal lahir. Tempat lahir, kita blok dari atas hingga bawah. Jika sudah, titik koma, kita pilih Jakarta.
Oke, kalau sudah tutup kurung, enter. Nah, kita dapat 4 nasabah. Selanjutnya jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Karena di sini ada dua ya datanya, jumlah nasabah perempuan sama yang lahir di Sulawesi. Kita akan menggunakan count ifs. Sama dengan count ifs yang ada S-nya, buka kurung, kriterianya ini adalah jenis kelamin ya. Kita blok dari atas hingga bawah. Titik koma, jangan lupa. Lalu kita pilih yang perempuan. Terserah di antara ini satu saja. Titik koma lagi. Nah, kriteria yang selanjutnya adalah kriteria ring 2 yang tadi yang lahir dari Sulawesi. Berarti tempat lahir ini kita blok semua dari atas hingga bawah. Lalu titik koma jangan lupa kriterianya adalah yang lahir di Sulawesi. Kita pilih Sulawesi. Oke, jika sudah kita tutup enter. Nah, ada dua nasabah yang lahir di Sulawesi dan dia perempuan. Selanjutnya kita akan menghitung total peminjaman nasabah perempuan. Kita akan menggunakan rumus sum if karena total. Sum if karena perempuan dan total nasabah. Lalu kita akan menggunakan rumus karena ini ada tulisannya range. Range ini berarti jenis kelamin ya, karena ini adalah nasabah perempuan. Kita blok dari atasnya bawah. Jenis kelamin, titik koma, kriterianya adalah perempuan, titik koma, karena ini pengen melihat total peminjaman nasabah. Total peminjaman ini kita blok dari atas hingga bawah. Sorry, ini dari sini. Oke, jika sudah, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Kita pakai sum if karena total peminjaman kayak yang tadi. Kita pakai sum ifs ya karena dia laki-laki. Lalu kita blok total penjualan ini, total pinjaman maksudnya, karena pengen lihat total peminjaman. Kita blok, terus titik koma lagi. Jangan lupa kita blok kriteria range-nya. Di sini tuh kita pengen tahu yang laki-laki. Kita blok semuanya yang laki-laki ini. Titik koma, kita pilih yang laki-laki. Terus titik koma lagi. Usia. Karena tulisannya total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Usia ini kita blok dari atas hingga bawah. Titik koma lagi. Kita pilih yang usianya 27 tahun. Di sini. Tutup kurung, enter. Nah, ini adalah total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Sekarang yang terakhir adalah rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Rata-rata, kita akan menggunakan rumus average. Tapi kita akan menggunakan rumus di sini average if. Average if range. Range-nya ini adalah
tenor kredit. Kita blok semua dari atas hingga bawah. Lalu titik koma, jangan lupa kita pilih yang 9 bulan. Titik koma lagi. Kita pilih biaya kredit. Karena kita pengen tahu biaya kredit tenor dalam 9 bulan. Kita blok dari atas sampai bawah. Tutup kurung. Enter. Sudah jadi. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari data-data Excel. Yang tadi bagaimana kita dari menghitung Pareto sampai penjualan makanan, lalu ke total biaya kredit juga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.